Bismillahirrahmanirrahim. Masih surat Al-Baqarah. Ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru, ingatlah oleh kalian semua nikmatku Allah, ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yang aku Allah beri nikmat kepada kalian, wa anni, dan sungguh aku Allah faddaltukum, telah mengutamakan kalian alal alamin, atas semua alam, yakni pada zaman mereka, bukan seumur jagat. Ini sudah pernah dibahas panjang lebar tentang ini. Wattaqu yauman, takutlah kalian semua yauman, akan hari la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha adlun. Adlun di sini bukan keadilan, tebusan. Wa la tanfa'uha syafa'atun. Ini juga supaya diperhatikan, tidak ada syafaat itu bukan artinya syafa'atul Rasulullah, syafa'atul anbiya, syafa'atul mursalin. Dengan dalil ini dikatakan tidak ada, bukan. Tapi yang dimaksud di sini la syafa'ata lil kuffar. Memang iya, orang kafir tidak, yang meninggal tetap kafir, artinya tidak masuk ke agama la ilaha illallah, tidak akan bisa diberi syafaat oleh siapapun, meskipun oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kafir tidak bisa. Wattaqu, dan takutlah kamu sekalian yauman, pada hari la tajzi, yang tidak mungkin nafsun, seseorang, menggantikan an-nafsin, dari orang lain syai'an, sedikit pun. Maksudnya tidak akan bisa membela. Ini ayat ini menerangkan orang-orang al-Yahud dan Nasara itu saling membela antar mereka. Kalau ada yang ditahan, ditebus. Sudah pernah saya bahas panjang lebar ini. Itu di alam dunia bisa, di alam akhirat tidak bisa. Wala yuqbalu, dan tidak akan diterima minha adlun, dari hanya kembali ke nafas. Adlun, tebusan, di akhirat tidak ada. Kafarah tidak ada lil kuffar. Fala tanfa'uha syafa'ah, tidak akan memberikan manfaat bagi jiwa, bagi nafas, syafa'atun, pertolongan. Walahum yunsurun, dan tidak akan mungkin mereka diberikan pertolongan lagi, yakni yaumil qiyamah. Saya ulangi lagi, ini ayat tidak menunjukkan bahwa syafaat itu yaumil qiyamah tidak ada. Tidak, sama sekali tidak. Ini yang dimaksud untuk orang-orang kafir. Setelah ini akan panjang lebar, banyak ayat menerangkan tentang Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi alaihissalam, wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Bahkan menurut ulama, afdhalul anbiya ba'da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Ibrahim. Meskipun itu bukan semua ulama yang berfatwa. Lebih banyak ulama mengatakan Nabi Allah Ibrahim.
Bahkan saya pernah baca di salah satu kitab, ketika Rasulullah SAW ditanya siapa sebaik-baiknya orang, beliau menjawab Nabi Allah Ibrahim. Tetapi itu sebelum Nabi Muhammad diberitahu bahwa beliau adalah afdhalul khalqi. Artinya apa? Saking tingginya magam Nabi Allah Ibrahim itu sampai Nabi Muhammad ketika ditanya menjawab seperti itu. Tapi sebelum Nabi Muhammad diberitahu Allah Ta'ala bahwa beliau afdhalul khalq, jelas ba'da Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Ibrahim ini hubungannya dekat dengan kita, dekat. Ya Allah, waktu pembahasan ayat-ayat tentang Nabi Allah Ibrahim, saya akan bacakan riwayat dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pernah di satu daerah ada bala yang tidak bisa diangkat, akhirnya bidu'ai Sayyidina Ibrahim diangkat. Ini bala kita, ini bala umat Islam. Setelah Nabi Ibrahim meninggal berabad-abad, artinya apa? Hubungan dengan kita dekat. Wa minad dalil bahwa hubungan al-ummah al-Muhammadiyah dengan Sayyidina al-Khalil dekat itu, nah, kita ketemu nama beliau tiap salat wajib 5 kali sehari. Belum lagi kalau orang memang hobi membaca sholawat Ibrahimiyah, dalam tahiyat kita pasti menyebut nama beliau. Dan haknya orang yang menyebut mengenang, jelas ya. Kalau ghafil ya lain lagi. Saya diingatkan kalau menjanjikan pembahasan tentang wali abdal. Jelasnya, wa min karamati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa an sairi awliyaillah, dari luar biasa kekeramatan beliau sampai bisa mengangkat orang Kristen menjadi wali abdal, jelas setelah diislamkan. Sebelum masuk ke pembahasan itu, supaya difaham, kewalian itu ada. Jumlahnya setiap zaman 124.000 wali. Menurut sebagian pendapat. Tapi pendapat yang paling bagus sama dengan adadul anbiya dan adadul malaikah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ini ayat dipakai oleh ulama syariah. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat illallah. Dipakai juga wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa oleh ulama ahli tauhid. Tidak ada yang mengetahui jumlah para nabi illallah. Dipakai juga oleh kalangan ahli tasawuf, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, untuk adadul awliya fi kulli zaman. Dan ini yang terbaik, memang pendapat ini yang terbaik. Dan setiap kelompok pasti punya dalil. Saya pribadi lebih condong kepada ini, tanpa kurang hormat dengan ulama-ulama yang berpendapat 124.000. Nah, kenapa? Sebab kewalian itu ada dua. Ada al-wilayatul khasah, ada al-wilayatul ammah. Wilayatul khasah itu yang nama-namanya dikenal. Mulai dari Qutb, Abdal, Autrat, Anjab. Nanti kita bahas apa sedikit-sedikit. Untuk hari ini cukup pembahasan tentang Abdal. Itu yang khasah. Imamuhum disebut Qutb, boleh juga Al-Ghawthul A'zam, terserah. Yang jelas asal diberi makna presiden aulia, raja aulia, fi zamanin minal azman, di dalam satu zaman dari beberapa zaman. Zaman kita pasti ada, nggak ada kiamat, sudah aturan Allah begitu.
Laulahumu bainal anami laduktikat jibalun wardan lirtikabil khatiyati. Tidak ada aulia yang menjaga bumi di alam batin ya kiamat. Sebab harusnya setiap ada penentangan kepada Allah ada bala. Ada penentangan, ada bala. Sedangkan jumlah penentangan, dosa-dosa tambah kesini tambah banyak. Berarti harusnya kita ini sudah dihancurkan Allah. Nah, karena ada haula para wali-wali itu sehingga masih tidak dihancurkan. Meskipun banyak bencana, tapi belum total. Berat. Nah, kalau wilayatul amah, kewalian umum itu siapa saja bisa. Asalkan dia masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian naik ke darajatul iman, dia beriman, perbaiki imannya, ibadahnya, apa segala macam, sampai naik ke derajat ihsan, lulus ihsannya jadi wali. Tapi wali am, wali umum. Beda jauh dengan yang wali khas tadi. Nah, termasuk aulia khasa itu adalah wali abdal yang akan kita baca ini hari ini. Saya nukil dari Nurul Burhan halaman 76. ومن كراماته أيضا اللهم انشرنا فحط رضواني عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه لا نعوذ بالله. شيخ أن الشيخ أبا الحسن المعروف بابن الطنطنة البغدادي رحمه الله تعالى قال يوم وفاة الشيخ عبد القادر قدس الله سره ونور ضريحه. Cerita ini dari sangat bermutunya baru diceritakan ketika hari kematian Sultanul Aulia. Sebab memang beliau berpesan selama saya hidup jangan diceritakan. Artinya terlalu dahsyat memang ini. Gaddaso keramat ini, keramat mengangkat wali abdal, orang baru masuk Islam langsung diangkat jadi wali. Gaddaso basra nawara dhariha. Kuntu ashtaghilu bil ilm wa ukthiru as-sahar ataraggabu hajatan lahu. Dulu saya menjadi santri Syekh Abdul Qadir sekaligus ngawulo, ngabdi, khidmah kepada beliau. Sering saya malam tidak tidur, menanti-nanti beliau ada perlu apa, saya datang, saya urusi. Itu kata Syekh Abdul Hasan Al-Baghdadi. فخرج ليلة من داره في صفر سنة 53 و500 فناولته إبريقا فلم يأخذه. Satu malam pada bulan Safar tahun 553 Hijriah beliau keluar. Saya haturkan ke hadapan beliau sekedar air untuk membasuh, tidak beliau ambil. Wa qasada babal madrasah fa asyara ilaihi fanfatah. Ini keramat Sultanul Aulia yang terkenal. Kalau akan memasuki ruangan yang tertutup, ditunjuk saja terbuka. Ini dari dulu saya dengar ini karamanya Syekh. Kadang nggak sampai nunjuk sudah terbuka. Jadi Sultanul Aulia itu sangat terkenal kalau berjalan. Pintu tertutup, mau pintu kota, mau pintu rumah apa aja langsung terbuka. Sangat terkenal keramatnya Sultanul Aulia itu, Masya Allah. Jadi futuhnya dalam segala hal. Kalau yang di sini fa'asyara, pakai diberi isyarat. Si santri yang ngawulo ini buntut. Wa kharajtu khalfahu wa ana aqulu fi nafsi innahu la yashuru bi, tanpa izin. Nguntit ikut di belakang. Tidak permisi ini. Dalam prasangka dia Sultanul Aulia tidak tahu. Thumma ghalaqa, tertutup lagi pintu. Thumma babal madinati kadzalik. Begitu juga di pintu perbatasan kota. Ditunjuk, terbuka lagi, tertutup lagi gitu. Thumma masya ghaira ba'id.
tidak lama beliau berjalan, si santri tidak tahu ini kalau ini sudah pindah ke tempat yang sangat jauh, disangkanya jalan biasa saja. فَإِذَا نَحْنُ بِبَلْدَةٍ لَأَعْرِفُهَا فَدَخَلَ مَكَانًا كَالرِّبَادِ. Tahu-tahu si santri yang nguntit ini tercengang. Loh, ini di kota apa ini? Negeri apa, kota apa ini? Kota apa di negara mana? Bingung dia. Sultanul Aulia masuk ke ruangan, ya boleh dibilang sebangsa pesantren lah. Sebangsa madrasah. فَإِذَنْ فِيهِ سِتَّةٌ مِّنْ رِجَالٍ قُعُودٍ. Ternyata di situ ada 6 laki-laki sedang duduk. فَلَمَّا رَأَوُا الشَّيْخَ عَظَّمُوهُ وَبَادَرُوهُ بِالسَّلَامِ إِلَيْهِ وَالْتَجَأْتُ إِلَى سَارِيَةٍ فَسَمِعْتُ عَنِينًا مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ. Ketika 6 orang ini melihat Sultanul Aulia datang, mereka bangun dan memberikan penghormatan yang luar biasa. Si santri yang nguntit ini sembunyi di salah satu tiang ruangan itu, sembunyi, takut kelihatan. Kemudian terdengar ada satu orang merintih, seperti rintihan orang yang sakit parah. ثُمَّ بَعْدَ يَسِيرٍ سَكَنَ ذَلِكَ الْأَنِينَ. Tidak lama berselang, rintihan itu hilang. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى تِلْكَ الْجِهَةِ الَّتِي فِيهَا الْأَنِينَ وَخَرَجَ يَحْمِلُ رَجُلًا مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ. Kemudian seseorang masuk menuju suara rintihan yang sudah hilang itu dan keluar membawa seseorang. وَدَخَلَ شَخْص maksyufur ras, tawilus syarib. Kemudian masuk lagi orang lain, tidak pakai kopiah, kumisnya panjang. Kalau ada kata-kata begini berarti tanpa jenggot. فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيِ الشَّيْخِ فَأَخَذَ عَلَيْهِ الْعَهْدِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَغَسَّ رَأْسَهُ وَشَارِبَهُ وَأَلْبَسَهُ طَاقِيَةً وَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا. Kemudian orang yang kumisnya panjang itu berdiri di hadapan Sultanul Aulia, kemudian ditalkin mengucapkan syahadatain, rambutnya dicukur, kumisnya dicukur, kepalanya yang tanpa kopiah dikasih kopiah, dan diganti namanya dengan nama Muhammad. وقال للستة قد أمرت أن يكون هذا بدلا عن الميت. Saya telah memerintahkan supaya orang ini, orang yang baru ditalkin syahadat ini, menjadi badal, ganti wali abdal yang mati. Fagalu, 6 aulia yang ada di situ mengucapkan secara serempak, sam'an wa ta'ah. Kami dengar, kami patuh. Tsumma kharaja wa tarakahum wa kharajtu ma'ah. Kemudian Sultanul Aulia keluar dari ruangan itu dan aku santri yang penguntit ikut keluar bersama Sultanul Aulia. Wa masyayna ghaira ba'idin wa idhan nahnu inda babi Baghdad fanfataha ka awwal marrah. Tidak lama kami berjalan, tiba-tiba kami telah sampai di pintu kota Baghdad dan terbuka seperti kejadian awal mula. Thumma ata bab al-madrasah kadzalik fadakhala dar. Kemudian Sultanul Aulia masuk ke madrasah beliau, terbuka lagi dan kembali ke rumah beliau. Thumma fil ghadi jalastu baina yadayhi agra famana'atni haibatuh. Keesokan harinya saya santri penguntit duduk di depan Sultanul Aulia, ketakutan ini habis nguntit gurunya. Wa mana'atni haibatuh. Akhirnya dia ketakutan karena kewibawaan Sultanul Aulia. Memang Sayyidi Syekh itu terkenal mahib, sangat berwibawa beliau.
Faqala ya bunayya iqra' wala 'alaik. Wahai anakku, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baca. Tetap suruh belajar, baca kitab seperti biasa. Tidak apa-apa. Fa'aqsamtu 'alaihi ayyubayyina li ma ra'aitu bil amas. Kemudian aku bersumpah kepada beliau supaya beliau menerangkan kepadaku tentang kejadian kemarin. Faqala ammal baladu fanahawandu wa ammas sittatu fahumul abdalun nujaba. Adapun kota yang kita masuk itu namanya Nahawandu. Adapun 6 orang aulia yang ada di situ, mereka adalah para wali abdal. Wa amma sahibul anin fasabi'uhum. Adapun orang yang merintih itu wali abdal juga, sebab wali abdal jumlahnya 7. Nah, ini yang ketujuh, ini yang sakit kemudian meninggal karena maridah, dia sakit. Falamma hadarathul wafat, ketika dia mati, jitu ahdur wafatah. Jadi begitu ya, kalau ada wali abdal meninggal pasti dihadiri oleh wali kutub zamannya. Zaman itu yang menjadi sultanul auliya Sayyidi Syekh, maka beliau yang memimpin upacara detik-detik kemangkatan wali abdal. Wa amma alladhi hamalahu ala atiqihi fa Abu al-Abbas al-Khadir alaihi salam akhadahu liyatawalla amrah. Wa amma alladhi akhadtu alaihi al-ahd fa nasrani min al-Qustantiniyah amartu an yakuna 'iwadan 'anil mutawaffa wa huwa al-ana minhum. Qala Abu al-Hasan وأخذ علي الأهد ألا أحدث بذلك لأحد ما دام حيا وقال احذر من إفشاء السر في حياتي. Adapun yang kamu lihat orang yang memanggul orang sakit itu, beliau adalah Nabi Allah Khadir. Adapun yang sakit diambil dulu oleh Nabi Khidir halnya, magamnya, sampai ada gantinya. Ternyata gantinya tidak lama. Seorang Kristen yang saya talqin itu orang Nasrani, kata Sultanul Auliya dari Konstantinia. Setelah saya talqin, saya masukkan Islam, saya angkat menjadi anggota wali abdal yang ketujuh. Kemudian si santri ini disumpah, awas jangan sampai membuka rahasia ini selagi saya hidup kepada siapapun. Diancam ini. Kalau sudah ada kata-kata ihdar min ifsa'is sir fi hayati, kalau ditentang bisa kena bala ini. Tapi santri ini Masya Allah penurut, beliau rahasiakan ini karamah yang sangat luar biasa. Selama Sultanul Aulia hidup, baru beliau buka ketika gurunya wafat, dan beliau ceritakan di hari kemangkatan Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir الجيلاني اللهم انشر نفحات رضواني عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه خصوصا لرأس سلطان الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا الإمام الحضر عبد الحق عبد القادر محمد وشيخنا الإمام الحضر بقية المشايخ بقية الأولياء إن الله ينفعني وإياكم الأحباب وأولادي وبناتي ونسأل بكم رحمته ونسأل بسلك تبنى يدي السلك من بركاته الدين بالله للدوام بالمحنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم